Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, peserta didik kelas 10 Farmasi Industri. Pada pembelajaran proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial kali ini, kita akan membahas materi terkait makhluk hidup dan lingkungannya. Namun, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait materi tersebut, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran dari mata pelajaran proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial ini. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah menerapkan pola pikir, perilaku, dan membangun karakter peserta didik untuk peduli dan bertanggung jawab terhadap dirinya, masyarakat, dan alam semesta serta permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, mampu menelaah manfaat potensial dan resiko dari penggunaan ilmu pengetahuan alam dan sosial. Yang ketiga, mampu membuat keputusan yang lebih berdasar dengan menggunakan ilmu pengetahuan alam dan sosial serta teknologi. Yang keempat, mampu menemukan solusi dari masalah yang dihadapi melalui sains, baik masalah individu maupun masyarakat. Nah, dari tujuan pembelajaran itu, Bapak harap selama 1 tahun pembelajaran ilmu pengetahuan atau proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial ini, Bapak berharap kalian bisa mencapai tujuan pembelajaran ini. Nah, sekarang mari kita simak pembelajaran terkait materi makhluk hidup dan lingkungan. Nah, kita bahas pertama terkait makhluk hidup. Berdasarkan bagian ini, makhluk hidup itu merupakan bagian dari materi. Apa sih materi itu? Jadi materi itu adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat mengisi atau menempati suatu ruang. Berdasarkan jenisnya, materi bisa dibagi menjadi 2. Ada makhluk hidup, ada benda mati. Makhluk hidup itu contohnya seperti kita manusia, di mana bisa bernapas, bisa tumbuh dan berkembang biak. Contoh makhluk hidup yang lainnya adalah hewan dan tumbuhan. Sementara itu, jenis lain dari materi adalah benda mati. Contoh benda mati yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah batu, tanah, dan air. Oke, mari kita lanjutkan. Yang selanjutnya kita akan membahas terkait lingkungan. Apa sih lingkungan itu? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan mempengaruhi perkembangan makhluk hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dapat digambarkan bahwa makhluk hidup itu merupakan satu kesatuan dengan lingkungannya. Seperti kalian yang saat ini berada di hidup di Garut Selatan, di mana kalian berada di lingkungan Garut Selatan yang notabene berada di kawasan dekat dengan laut. Oleh karena itu, maka makhluk hidup tidak akan bisa dipisahkan dengan lingkungan. Begitu pula sebaliknya, sebab keduanya akan saling membutuhkan satu sama lain. Kita sebagai makhluk hidup memerlukan lingkungan sekitar kita, di mana kita bernapas memerlukan oksigen. Kita tumbuh dengan makanan yang dihasilkan dari lingkungan sekitar kita. Contoh nyatanya di Garut Selatan ini, kita yang dekat dengan laut biasanya mengkonsumsi ikan. Nah, oleh karena itu Bapak berharap kalian sebagai seorang makhluk hidup yang hidup di lingkungan harus benar-benar yang pertama mengetahui karakter kalian pribadi. Yang kedua, mengetahui lingkungan kalian. Sehingga ketika kalian mengetahui karakter kalian dan karakter lingkungan kalian, kalian bisa berhidup atau kalian bisa hidup berdampingan dengan lingkungan. Demikian mungkin yang dapat bisa Bapak sampaikan pada pembelajaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ganteng.